Mereka produksi sendiri di Bandung itu, masih pakai pita-pita kaset. Iya. Harusnya. Sudahlah, berhenti bersolo-solo karir kita di urusan musik. Kekacauan di Buton Musician itu, saya harus bilang ini mulai terbangunlah isu-isu yang tidak benar. Sedangkan kita di bau-bau ini memang butuh nanti viral baru bisa dihargai. Iya. Sampai pulang juga gagal jadi mau gagal jadi artis. Dari mana sih yang masuk di musiknya itu semua sudah profesional orang-orang ini. Iya. Para teman-teman ini pelaku musik pertunjukan di Bobo ini kurang panggung. Bisa vakum pasti ada masalah kan? Iya. Masalahnya apa? Bapak angkat ini kan bukan berarti dia harus membiayai segala galanya. Iya. Ini dari tadi saya gosip sama mereka berdua ini, tapi belum ada yang kenal ini. Tapi kita sapa dulu yang di luar sana. Hei brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bolos lagi di sarangnya semut. Konon katanya bolos, konon katanya banyak, tapi sudah brengseknya nih mereka kedua di sini. Ada ayah Edi yang dari Pasar Wajin. Edi minta maaf. Jarak Pasar Wajin ke sini jauh ya? Dekat. Cuman 1 jam dekat. Ada Mogel yang bolos dari tadi sebenarnya kita menggosip dong, Mogel sama Edi kita menggosip yang sebenarnya kita tahu kita membicarakan apa juga sebenarnya nih. Pada akhirnya, tapi sebenarnya dari bulan tadi banyak yang yang kayaknya harus disampaikan, harus kamera roll action. Iya. Iya tuh, kan tadi kita menggosip terus. Iya. Ya minimal jangan cuma kita tiga yang konsumsi. Sampai belum direkam ini kameranya. Rekam. Kayak kalau ada buat ayah ini rekam tuh. Ngobrol dulu kan. Ngobrol, saya ngobrol dulu. Ini saya senang dengan anunya nih. Gelasnya. Kelasnya. Tempat bolos saya sebutkan, wih. Asik ini. Gelasnya ada akustik ini. Bisa dibawa pulang nggak ini? Bisa boleh, bisa gampang diatur itu Om Bogel. Ayah ini gampang diatur. Om Rian ini bisa ini dibawa pulang. Tapi sekarang ID Ya. kan kesibukan ID kan memang itu vital juga di tempat kerja yang ID. Tidak vital amat. Tapi ID juga masih banyak meluangkan waktu juga untuk bicara tentang musik di Kota Bau-Bau. Suka, betul. Suka media? Iya. Suka Mogel kesibukannya? Om Edi ini, Ayah Edi, dia masih menjadi apa istilahnya pembanding di ranah teman-teman yang usia sekarang yang masih menggeliat di dunia musik Bau-Bau. Kita masih sering meminta pendapat beliau, salah satunya. Tadi kan kita sempat bahas sebelum kita on tuh bahwa makanya panggilan apa tadi nih itu? kenapa Ayah Edi ini kita bicara Ayah Edi biasanya mungkin sana kayak Edi. jadi kompleks juga. Kita bicara ayah karena memang harus ada ayah di musik ini. Malam ini asik sekali malam ini Ayah Edi. Pokoknya malam ini tasbih jadi Ayah Edi. Kan tadi sempat Om Edi bagus panggil apa Opa Edi kah? Jadi sepakat ini Om Edi. Ayah Edi malam ini tasbih ke Ayah Edi. Dapok ya tuh ayah tuh? Ya, mengalah saja. Daripada benjol. Tapi tuh atmosfer musik di Bau-Bau sekarang ini. Menurut kalian? Kayaknya dari yang mau berkarya dulu. Asik. Iya, tuh. kalau masalah apa tadi? Atmosfer musik Atmosfer kita. Pemusikan di Bogor lebih ke jasa, lebih bentuk ke jasa. Jadi teman-teman lebih banyak berkreasi di wedding, acara catering, Iya. kemudian reguleran. Itu yang terjadi di sekarang. Mungkin karena fulusnya jelas kalau itu. Iya, karena memang sekarang kita bermusik arahnya memang tuntutannya. Iya, Tuntutannya memang untuk dari kebutuhan atau pelengkap sebuah acara. Seperti itu mungkin. Tapi memang itu perlu juga ya. Maksudnya kita tidak anu juga bahwa
harusnya memang sudah berangkat ke situ bahwa musik minimal bahwa ini musik juga itu di Kota Bau Bau tidak mesti kita harus berangkat keluar begitu. Ya. Ternyata di Bau Bau juga kita bisa. Tapi bagaimana kita mensyukuri itu begitu? Kan seperti itu saya pikir. Sebenarnya di teman-teman ini, adik-adik di Bau Bau ini, kalau saya lihat kemampuannya untuk berproduksi, itu sebenarnya sudah cukup lumayan. Sudah cukup lumayan. Kenapa tidak didesain menjadi sebuah seperti manajemen lah, manajemen musik macam ini. Ada beberapa orang itu yang memang sudah bisa menguasai teknologi yang berkaitan dengan musik hari ini. Katakan rumah produksi untuk rekaman, walaupun alat sederhana, tapi saya lihat hasilnya bagus-bagus. Orang kan tidak melihat di mana dibikin dan alat apa yang digunakan. Harus seperti itu, Hedi. Bagaimana telinga menangkap, dan otak mengolah, hati nyaman. Iya betul, Hedi. Dengan warna yang macam membogel, sudah mulai kelihatan karyanya sedikit. Kemudian teman-teman yang lain kan sudah banyak yang sudah ada. Dan saya sering dengar. Awalnya dulu ketika teman Mumun. Mumun. Ya kan? Dia kan habis-habisan itu. Bikin proyek dia untuk bagaimana bisa mendokumentasikan semua karya teman-temannya. Dan saya pernah dikirim 12 lagu. Bagus semua lagunya. Betul. Sampai hari ini lagu itu tidak terekspos. Padahal itu kalau ada uang saya beli. Iya, jujur. Oh, berarti ada masalah juga ini. Sebenarnya di teman-teman kan sebenarnya Edi punya pengalaman juga di Bandung ini. Bagaimana teman-teman di sana itu produksi pada akhirnya yang beli juga awalnya teman-teman dulu. Iya betul. Tahun 90-an. Ya 90 awal sampai 90 akhir itu, mulai dari 80-an sebenarnya di Bandung itu. Mereka produksi sendiri di Bandung itu, masih pakai pita-pita kaset. Jalan di trotoar yang jual baju kaos. Betul ya. Iya betul. Dengan kaset-kaset semua, itu produksi lokal semua. Bahkan lagu metal di Bandung. Lagu metal di pada saat itu. Iya. Mereka bisa hidup dari situ. Iya. Komunitasnya kuat. Kalau saja kita bisa, artinya ini cerita lama ya di Bandung, tapi kenyataannya setelah 20 tahun kelihatan. Bandung menjadi industri musik, industri lagu-laguan di sana kan. Iya betul. Nah, kita yang baru dimulai 1-2 orang, terus berhenti lagi, ada lagi yang mencoba berhenti lagi. Dengan masuknya beberapa pelaku-pelaku konten musik, kemudian ada yang berproduksi di Bau Bau, macam kemarin salah satu yang Forela ya? Bukan. Yang penyanyi lah, yang coba buat konten musik di Bau Bau. Iya kan? Nah, walaupun dia kelasnya YouTube, tapi yang bersangkutan ini kan sudah punya nama besar di dunia musik Indonesia kan. Kenapa dia harus ke Bau Bau kan begitu? Iya. Berarti secara secara manajerial dia sudah melihat potensi di sini. Iya itu. Kenapa ini tidak dimanfaatkan sama teman-teman? Itu juga. Dan ini harusnya kan kerja tim. Harusnya. Sudahlah berhenti bersolo-solo karir kita di urusan musik. Ya, karena kita ini bicara grup. Tidak ada gunanya. Kita bicara orang Bau-Bau begitu. Iya, kalau kita bersolo-solo karir itu orang butong. Bogel sudah mulai saingi saya jatuhkan lagi ya kan. Tidak bagus ya seperti itu. Kalau akhirnya kita tidak akan bisa produktif kan. Bagaimana Om Bogel? Betul sekali. Om Bogel? Kalau masalah perkembangan tentang itu memang saya sependapat dengan Om Edi. Kalau kayak ini bicara lagi awalnya ke Bandung. Ya kalau Bandung yang kita tidak miliki di Bau Bau, memang di Bandung itu masyarakat semakin besar itu menghargai lokal, menghargai memang hasil-hasil lokal. Sedangkan kita di Bau Bau ini memang butuh nanti viral baru bisa dihargai.
Ya, jadi nanti viral sudah jadi bintang baru bisa juga numpang tenar di situ. Iya deh. Ya. Kalau masih jadi cahaya belum, kita jadi bintang dulu mungkin gitu deh. Betul. Tapi sebenarnya ini juga nih Om Di, karena Ayah Edi kan lebih banyak tahu ini bahwa sebenarnya justru yang kuat itu ketika dia menjadi bintang di daerah sendiri. Ada radio di Jawa menjadi raja di negeri sendiri. Ya, ini kayaknya kita tidak mungkin ya. Makanya membentuk nilai itu yang susah kita di bau-bau. Jadi misalkan Bogelan. Bogel ini membangun nilainya di bau-bau itu sebesar apa? Memang kalau saya menilai di sendiri memang susah. Pasti orang lain yang akan menilai. Tapi memang kondisi itu saya mungkin pernah merasa ini GR ini. Saya GR, maksudnya saya sempat juga merasa besar di bau ini karena cerita proses saya di Kendari. Sebelum terjadi proses di Kendari itu saya bukan siapa-siapa di musik. Walaupun mungkin main musik itu tahun 90-an juga. Tapi nanti pulang dari selama di Kendari, mungkin itu di sana, mungkin tuh artis lo di sana bisa. Oh, berarti di Kendari awalnya justru lebih kenal di Kendari dulu. Saya tenarnya di Kendari awalnya. Iya, benar. Jadi festival musiknya lebih banyak di Kendari. Di Bogor cuma 2 event aja dulu, masih SMA. Nah, selebihnya itu di sana. Iya deh. Nah, sampai berkarya, bikin band indie juga, sempat juga Naga Suara. Sampai pulang juga gagal, mau kerja jadi artis. Nah, jadi band reguler, pelaku reguleran di kafe-kafe dan hotel. Nah, di situ mungkin pulang di sini memang membentuk itu yang susah. Tapi alhamdulillah di sekarang ini karena memang pelaku-pelaku musik sudah masuk ke jasa, masing-masing sudah punya brand masing-masing. Walaupun manage yang kita bilang yang kita sebut IID ya. Berarti memang perlu dibangun lebih pro lagi. Tapi jujur saja mereka sudah punya brand masing-masing, teman-teman. Tapi siapa nih IID? Mungkin ini saya bingung kan membentuk itu apa yang mesti membentuk itu apa itu? Komunitas mungkin ya. Membentuk mungkin apa manajemennya atau membentuk sinergi antara teman-teman band mungkin sanggar ya mengawal dulu atau membentuk atmosfer yang saling menopang ini masyarakat pelaku band sanggar begitu bahkan mungkin stakeholder pemerintah. Kalau saya tidak mau masuk di dunia di pembahasan itu. Tapi yang saya kaitkan tadi dengan kenapa Bandung bisa hebat gitu. Iya. Saya dapat dari IID dengan cerita yang berkembang bahwa memang di sana kreativitas anak muda di sana itu terjadi memang dari kekuatannya mereka sebagai pelaku seni musik gitu. Iya. Didukung dengan penghargaan dari masyarakat Bandung terhadap karya-karya lokal. Kembali kita ke bau-bau itu yang tidak ada, karya lokal itu tidak ada. Tetapi ketika ini seperti yang waktu dilakukan oleh teman-teman Takawa di Kalimantan, bentuk cintanya itu datangnya kelompok itu sini saya dengar cerita, saya bukan pelaku, saya dengar cerita. Bahagianya luar biasa itu disambut mereka. Jadi Om Edi, Ayah Edi jadi aktor juga di sana. Ya, Coba ya diberceritakan sedikit. kalau di pelaku musik Rambi Ganda Takawa itu saya bukan pelaku di dalam. Kebetulan pada event itu, event di Kalimantan Timur, Balikpapan dan Samarinda itu, saya ada di dalam kelompok itu sebagai dokumenter. Peran broadcastingnya yang dipakai. Ini kan hanya dia broadcast juga ini. Dari Samarinda, senior. Dari mana saya mau masuk di musiknya itu semua sudah profesional orang-orang ini. Iya. Lebih dari 30 orang itu semua hebat-hebat. Tapi kan dia juga profesional di musik juga.
Over the Seas itu senior, legend. Iya, makanya saya ambil posisi di dokumentasi. Oh iya, boleh. Siap Edi, siap. Dan, dan produksi audio videonya. Iya. Kan gitu. Tapi memang apa namanya, musik yang mengandung kearifan lokal itu kita hari ini sudah grafiknya sudah turun, hampir tidak ada. Kita terlalu cenderung ke musik modern. Sementara kita di Buton ini kan ada leluhur kita memang yang punya karya musik yang kita masih dengar sampai sekarang. Itu juga ya, betul, legend. Ini harusnya bagaimana kita kolaborasikan ini kondisi teknologi hari ini dengan itu. Oke. Tapi memang betul itu di penyambutan ya di Kalimantan itu begitu antusias di orang sana dia ya di. Karena mereka rindu. Wow. Itulah hebatnya musik yang bernuansa kearifan lokal. Tapi ini juga ya. Mereka rindu dengan kampung halaman. Tapi ini juga ya, bukan cuma musik ya, di mana-mana. Kadang-kadang saya bingung juga kita ini. Di luar baru rindu begitu, di dalam kayak tapu mata, wih, itu ya. Maksudnya kayak di dalam itu, bagaimana anunya bahasanya itu? Itu manusiawi. Itu. Oh, manusiawi. Manusiawi. Oke, bukan. Karena itu kan tergantung berat saraf saja sebenarnya. Itu manusiawi. Musik bisa menjadi hobi yang kalau di manajemen dengan profesional, misalnya band ini tuh, kira-kira adakah misalnya di bawah ini peluang untuk menjadi sebuah industri yang kuat seperti teman-teman yang dikatakan di Bandung tadi itu? Ada. Bisa ya? Iya. Yang bertahan dengan satu aliran di bawah ini ada grupnya, bandnya. Kemudian yang all genre juga kan ada ya. Iya. Ada beberapa grup itu yang mereka ini. Cuman sekarang kan para teman-teman ini pelaku musik pertunjukan di Bobo ini kurang panggung. Kita kurang panggung. Artinya durasi waktu dalam setahun itu yang 12 bulan itu kita bahkan pernah ada tahun yang tidak ada panggung sama sekali. Bukan masalah Covid ya. Oh iya, itu betul juga ya. Iya. Betul lah ya itu. Ya. Inilah yang akan menggugurkan hobi. Oh iya, kasih drop hobi ya, kasih down hobi ya. Down hobi karena tidak ada media yang bisa memfasilitasi hobi ini menjadi sebuah kreativitas. Iya. Karena sudah biasa dirancang dengan yang seperti itu, mereka sering bermusik, mereka sering bernyanyi. Saya yakin suatu saat pasti akan mereka berkarya. Pada saat karya-karya ini sudah ada dan masih mentah, inilah teknologi yang dikuasai seperti yang saya bilang tadi. Iya. Harus melakukan kolaborasi sehingga menjadi sebuah rumah produksi yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, seluruh masyarakat yang punya hobi sama. Tidak ada manusia yang tidak suka dengar musik. Iya betul. Iya betul. Musik juga kalau manusia tidak suka musik pasti itu. suka. Iya, karena musik itu menenangkan, menyejukkan, yang lain mungkin emosi. Saya tidak suka lagu rock, saya tidak suka lagu Metallica misalnya. Tapi ada saat-saat tertentu saya ingin dengarkan itu. Saya betul lagu itu, saya ingin dengar betul. Tapi kira-kira Om Bogel, ya, Edi, apa yang menjadi pada hari ada tahun vakum itu ya? Tahun vakumnya, downnya musiknya kita itu. Karena saya pada Om Bogel kan di zamannya Ayah Edi itu kan waktu itu saya lihat kolaborasinya itu, bayangkan Om Bogel, Ayah tuh di zaman itu kita ini saya masih culun-culun, masih anak-anak ini. Kita tidak, maksudnya anak muda yang kita belum tahu ini kita mau butuh dana siapa, tapi kita cari itu panggung besar itu. Iya, pertengahan tahun 90 menuju akhir tahun 90 sampai masuk ke awal tahun 2000. Itu semangat memang ada. Ya itu. Karena semangat hobi. Kolaborasi pada situ itu. Kita bahkan pada saat itu tidak ada sponsor loh. Tidak ada branding. Tidak ada branding. Tidak ada. Semua dilakukan dengan gotong royong. Yang penting hobi, kemampuan kita bisa tersalurkan, kita bisa happy di atas panggung, dinonton orang dulu. Iya.
jadi kerinduan tersendiri itu. Jadi panggung satu itu panggung dari drum sebagai penyanyi, kemudian papan dilapisi karpet, kemudian background itu dilukis. Dilukis ya, dilukis tangan. Manual semua. Jadi mungkin kalau bicara sound itu patung-patungan istilahnya, Pada zamannya itu menarik. Tidak sponsor. Menarik. sampai pernah saya main dulu di Lembah Hijau tahun 98 dan 99. Itu pertama kali saya main band. Kan saya ini belajar gitar dari SD nih. Dari SD. Dulu mau ingin sekali jadi gitaris hebat. Tahun 91 saya sudah belajar main gitar di SD. Jadi mau ingin jadi gitaris hebat. Hanya memang tidak kesampaian. Cuma sebagai gitaris vokal grup. Itu pada saat itu beranikan diri. Karena band-band SMA dulu ayah itu. Eksisnya di pameran pembangunan. Panggung yang memang masih drum itu kan itu papan-papan itu kan ada sela-selanya. Itu anak-anak itu dia tuh pakai diri. Kalau bayangkan kita punya posisi itu. Kalau berbegini kaki itu lagu rock. Masih 3 lagu dulu itu satu band. Itu tusuk begini. Tapi kayak tuh ini juga nih sebenarnya Luar biasa kalau Om Gentok kan di zaman itu masih justru itu dulu kalau kita dulu di sekolah itu vokal grup itu bangga kita masuk vokal grup sekolah dulu itu. Sekarang kayaknya vokal grup udah hilang ya. Ternyata apa yang bikin dia hilang vokal grup itu? Padahal dulu itu itu vokal grup buat saya itu pemborosan ya. Tapi sabar, saya tidak tahu. Sebenarnya ada kerugian terbesar ketika vokal grup ini tidak muncul di lomba-lombakan di setiap sekolah. Iya betul itu. Kerugiannya di mana? Pengetahuan kita terhadap lagu. Maksudnya begini, rata-rata pada dulu kalau kita vokal grup itu harus ada lagu daerahnya, ya kan? Vokal grup ini kan penghayatan, Pak. Penghayatan terhadap lagu. Kita harus tahu maknanya nih lagu. Ada beberapa lagu-lagu daerah yang pernah kita bawakan di vokal grup, dia kolaborasi dengan lagu nasional atau lagu perjuangan, tergantung momennya, eventnya. Iya, betul. Lagu daerah ini di saat itu baru kami paham bahwa ini semua muatannya nasihat, amanah semua. Hari ini hampir semua sekolah sudah jarang itu kita dengar lagu-lagu daerah. Ini dari segi religinya, bukan kreativitasnya ya. Tapi kan harusnya itu melekat sebagai fondasi. Tapi kan sebenarnya kalau kita bicara ajang pencarian bakat di situ juga pada akhirnya bisa dilihat itu ya. Bisa melalui event. Bisa melalui event itu. Karena semua suara ada di situ semua itu. Lagu daerah dibawakan dalam kelompok paduan suara misalkan lombakan antar sekolah kan tidak jadi masalah. Kenapa tidak dipakai seperti itu? Kita bicara dalam konteks musik kan. Betul. Ya, tarian lain lagi. Betul. Olahraga lain lagi. Tapi betul itu di zaman sekolah itu dulu tuh kalau vokal grup itu harus ada di setiap sekolah karena itu menjadi prestisius, menjadi sesuatu yang. Jadi memang terkadang itu perkembangan modernisasi itu yang memang terkadang menghilangkan hal-hal yang mungkin walaupun itu masih dibilang sangat-sangat bermanfaat sekali. Semua ada manfaatnya. Yang ada juga modern juga manfaat. Semua ada manfaat. Hanya maksudnya memang dengan sendirinya itu hal-hal yang begitu bisa hilang. Ya, kan seperti contoh kecil ini kayak kita di Sulawesi Tenggara ini untuk dunia festival itu sudah sempat vakum kan. Dia langsung dapat trans apalah begitu langsung ke dunia band-band yang membutuhkan sebuah event acara. Acara tahu festival ini lagi. Dan memang kayak prosesnya kalau kita di festival kan harus mendaftar, latihan dulu di studio, menunggu dipanggil itu urutan mainnya. Nah, itu hal-hal yang sudah hilang saat ini. Tapi beberapa juga kita sudah
dibuat lagi. Sudah sering dibuat lagi sekarang. Tapi berarti memang ada dilema ya, ada dilema di panggung musik Bobo, betul? Kira-kira ada dilema ini, yang pada akhirnya udah hilang apa down gitu ya. Maksudnya dilema di panggung ini musik ini. Kalau dilemanya pasti ada. Sampai hari ini masih dicari di mana dilemanya. Jadi sampai kemarin ayah sampai boleh merokok ya. Boleh ya boleh. Kok iya jadi sampai hari ini. Iya. Artinya gini. Bisa vakum pasti ada masalah kan? Iya. Masalahnya apa? Kita tidak pernah lirik itu. Oh, itu Mungkin sponsornya mungkin tidak ada, kurang. Kalau kurang sponsor tapi kita punya keinginan, mungkin harus ada yang dibangkitkan semangatnya gitu kan. Ini tidak ada, vakum aja. Berarti tidak tahu apa masalahnya, vakum saja. Dulu vakum pernah dimulai dengan ini eventnya dia, Al Genre. Oh, genre di? Iya. Jadi sebelum masuk Rock In, Oh iya, Al Genre dulu. Betul. Itu memang murni pure pertunjukan, musik pertunjukan. Harus seperti itu, memang harus ada seperti itu ya. Tidak, memang itu. Jadi event itu kita sempatkan bentuk namanya komunitas Buton Musisian. Iya. Awalnya Buton Musisian itu dibentuk oleh Mumun, tapi masih standarnya adalah sebagai page di Facebook saja untuk menampung lagu-lagu indinya Teman-teman. Wih, itu keren itu. Oh ya cocok, itu yang 12 yang saya dikirim Mumun itu. Keren itu, Om. Iya, 12 lagu itu satu album. Aun Rock kalau di Facebook, kita menginterpretasikan itu jangan cuma hanya sebagai page, tetapi sebagai perjuangan juga, pergerakan. Iya. Nah, melalui ini awalnya kita buat event Buton Musisian itu, yaitu parade gitar di Igado. Iya. Oh iya betul di Gado. Mas rame-ramenya Gado waktu itu ya. Jadi tujuan kita ini adalah membangun lagi merangsang cintaan kita kepada musik ini, karena mengatasi problematika yang masalah vakum ini. Nah, kedua, kita bikinlah bazar-bazar, tribut-tribut di Mangga 2. Iya. Habis itu mulai muncul ide dari Zaki bikin satu konser musik yang satu panggung itu kita hadirkan lagi kayak dulu, ada rocknya di situ, ada ska-nya di situ. Nah, itu idenya begitu. Iya. Nah, kita bentuk memang One Step Al Genre. Ih, keren banget. 2015 itu. Iya. Emang itu. Bikin itu, kita coba jangan salah-salah. Pokoknya panggung harus panggung besar, lighting besar, sound system hebat, multimedia keren. Tapi yang kita mau angkat itu adalah memang reunian dari idenya. Dari awal masuknya musik, kalau yang masih hidup tidak akan tampilkan di panggung, sampai dengan kekinian. Jadi kita jalan itu 2 bulan untuk mencari cerita itu, histori tentang kenapa ada band masuk ke Bau-Bau, Tanah Buton. Kita dapat itu melalui almarhum Bapak Yudi, yang mulia. Karena rata-rata kan sudah almarhum. Iya, almarhum ya. Yang kita tahu bapaknya belum kan, yang proses itu kemudian Pak Baginda, vokalis Marjuni Baginda. Iya, Marjuni Baginda ya. Kalau Ayah Edin kan generasi juga yang sekian kalinya, kalau Iya. saya bilang. Iya, betul ya. Nah, kemudian Om Jemi, Iya. ya kan? Om Almarhum Tang. Iya. Kita ke Pasar Wali Tanah, memang untuk band PT Saka itu adalah band kedua yang masuk ke Bau-Bau. Kemudian band apalagi ini Ayah yang di Gembol di Tanah Abang tadi, itu band pertama itu. Kalau sebelum itu namanya band orkes. Iya, orkes ya. Orkes pertama itu melalui Pak Baginda, Oh, iya. punya kakek, Manudi. Iya. Setelah itu berkembang jadi band rock itu. Band itu yang di Tanah Abang. Apa lagi itu, Ayah? Mereka bapaknya Fong. Bukan Power. Bapaknya Fong salah satunya pemain bassnya di situ. Iya. Band Tanah Abang. Itu band pertama di Kota Bau-Bau.
Ini dari hasil mencari data ini. Iya, iya. Kemudian tuh band di PT Saka. Band PT Saka dulu awalnya itu band dari Jawa. Hmm. Generasinya itu adalah bapakku salah satunya pemain keyboard sekaligus penyanyi. Kemudian datang mereka Om Jenny, Jenny juga. Jadi bapaknya Jeris. Iya, iya. Itu cerita dari yang dibangun oleh bapaknya Yudi, pemain bassnya Om. Iya, 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 iya. Lanjut Band The Boys. Band The Boys ini. Iya, Band The Boys legend juga itu. Band The Boys ini Legend memang. melahirkan. Kalau saya tidak salah itu ratusan ya, kayak. Iya. Ratusan talenta. Iya, legend itu. Band The Boys. Banyak generasi. Banyak itu ya, legend itu The Boys juga itu ya, betul. Penyanyi berapa saja penyanyi di Tuhan. Pemain drum saja berapa, gitaris berapa. Jadi perkembangan itu jadi ide One Step Agenda itu menyatukan itu semua. Akan ditayangkan di visual multimedia. Tapi kamu waktu itu Tapi karena keterkaitan lagi dengan seperti yang kita bilang anggaran, maka itu tidak. Makanya saya kemarin itu kalau dibilang trouble juga kemarin saya hampir di penjara juga. tapi kan terlaksana itu, dia. Terlaksana. Iya, terlaksana itu kan, iya kan? Terlaksana. 3 hari. Itu. 3 hari kita bikin. Tapi yang menjadi pertanyaan, sebenarnya padahal menjadi pertanyaan memang masalah paling terberatnya di pendanaan ya kan? Memang pendanaan. Iya, Kita dia. kalau dapat sponsorship saja itu paling tinggi, kita sebut saja 15 juta paling tinggi. Itu pun 15 juta itu harus sharing rokok, jadi paling yang cair itu sekitar 13 juta, 12 juta. Sedangkan biaya produksi untuk yang kalau kita bicara kebutuhan yang sekarang dengan modernisasi sekarang, paling rendah itu sekitar 70-60 juta untuk standar konser besar. Iya, di. Sound system saja itu 15 juta. Sudah paling murah itu. Itu paling murah. Tapi ayah sabar bertanya ke ayah. Ya, Apa kira-kira menurutnya ayah tuh kan banyak senior juga yang, ya buat saya sih kalau bicara secara income mereka sudah mapan, bahkan mungkin berkelebihan. Tapi secara mental memang dibentuknya mental di musik gitu. Kan bicara tentang cost standar event, misalkan musik yang di range di harga kayak Om Bugel tadi sebut. Kira-kira ada tidak mesti teman-teman yang sudah senior-seniorin ayah tuh yang mari kita bikin sebuah panggung buat adik-adiknya kita begitu. Ayo gini. Menurut ayah. Akar rumput dulu harusnya yang dikasih muncul. Ya. Katakan ini kita punya hobi yang sama. Iya. Dalam satu zona wilayah daerah. Ini kan ada Iya, iya. ada orang-orang besar di daerah ini. Harusnya ini yang pelaku hobi yang sama ini, Iya. katakanlah musik ya, Iya. harusnya mereka memperkuat komunitasnya dulu. Komunitas kan bisa ada kelompok. Sekarang kan sudah ada kelompok reggae. Iya. Kan? Betul. Hip hop ada tuh. Hip hop ada. Bahkan hip hop itu produksinya luar biasa. Iya, Saya sering nonton iya. di YouTube itu. Betul ya. Saya ngeri-ngeri lihat ini. Wah, ini Buton punya ini, Bau punya. Iya, betul. Mahal ini. Iya, kan? betul. Kemudian band-band yang memang spesialis event-event tertentu, Iya. misalkan wedding, Iya. tahun apa kan. Mereka ini kan bisa produksi Dan ini mahal juga mereka ini nih. Iya, mahal mereka ini betul. di atas standar dia punya. Artinya dia memenuhi lah, Iya. standar untuk sebagai pengisi acara. Kemudian musik-musik hobi tadi yang pertunjukan konser-konser itu, grup-grup band cabutan semua. Harusnya komunitas ini menjadi satu kekuatan. Payungnya kan sebenarnya sudah ada. Iya. Saya sangat secara pribadi, saya hargai betul itu karyanya Mumun yang judulnya Buton Musisian itu. Iya. Itu kalau dikelola dengan baik luar biasa sekali untuk menghimpun anak-anak musik ini. Cuman kita kurangnya di sini, kita butuh dukungan orang tua. Iya. Harusnya ada bapak angkatnya kita ini. Iya. Iya kan? Bapak angkatnya siapa? Karena untuk memperkuat sponsor. Iya kan? Sponsor ini kan masuk lewat produk. Iya. Saya mau tanya, selagi pelaku musik sekarang, Iya.
ada tidak kedekatan anak komunitas musik dengan Kamar Dagang dan Industri misalkan? Misalkan salah satunya. Ya kan? Ada tuh. Sebagai mediasi untuk mendapatkan sponsor dalam sebuah pertunjukan karya. Sebenarnya kalau untuk ruang itu ada program ekraf yang sudah dicanangkan oleh di zamannya atau di dinasinya Jokowi ini. Ya, yaitu salah satunya adalah tentang 7 subsektor di pariwisata. Musik juga dalam. Nah, diterapkan. Salah satunya musik. Jadi untuk dana-dana DAK itu sebenarnya kalau kita bisa seiring juga dengan pemerintah itu ada. Iya, harusnya seiring sejalan. Harusnya. Untuk pengembangan tentang salah satu subsektor itu yaitu musik itu ada programnya di program nasionalnya di. Makanya teman-teman ekraf secara besarnya ranah besarnya itu ya teman-teman dari pusat itu sudah mengkampanyekan itu, bahkan sudah mencari apa permasalahan di kota ini tentang musiknya, apa yang perlu dikembangkan sehingga bisa menjadi ekonomi kreatif bagi dirinya dan lingkungannya. Nah, mungkin itu sudah dilakukan mungkin salah satunya oleh Kadispora. Tapi harusnya bukan Kadispora, maksud saya harusnya Dinas Pariwisata, karena letaknya 7 subsektor itu ada di pariwisata karena ekraf, pariwisata dan ekraf. Ya. Hanya mungkin teknisnya, secara pengolahannya saya juga masih belum tahu soal itu. Tapi saya kan jujur saya dari Dinas Pariwisata. Betul ya. Waktu ikut pelatihan di Kendari kemarin memang itu dibahas tentang subsektor itu, 7 subsektor. Seperti itu mungkin bisa cerita di situ. Dan bahkan waktu waktu One Set Al Gender dulu, sempat kita diskusi sama Kanda Yasin, Yasin Mazadu, bahwa beliau sudah mengatakan seperti yang dibilang tadi bahwa memang harus mantapkan dulu organisasimu, kemudian konsisten kalian buat satu wadah. Wadah sudah ada. Wadah sudah ada. Jadi betul musician itu sudah jadi wadah. Sudah wadah dan sudah legal. Sudah punya legalitas. Sudah punya akta sekarang. Maksudnya buat kayak misalkan kayak kalau mau buat satu proyek itu pilot project pilot projectnya sudah ada, buat itu maksudnya bawa ke kami, ke saya. Berarti sebuah konsep pilot project ya. Jadi Pak Yasin sudah memberi saran itu saat itu ke saya dan beberapa teman-teman di rumahnya. Kita sempat wawancara tentang masalah event One Set Al Gender itu. Bawakan ke saya, nanti saya godok di DPR. Di pemerintah ya. Nah, ini kapasitasnya Yasin sebagai pemusik. Betul. Jadi mungkin ini seperti yang kita tanya tadi, ada dan tidak peran-peran kita punya kakanda ini yang besar, kan? Pak Yasin sudah membuka ruang itu, hanya memang dasarnya dari konsisten seperti yang dibilang. Berarti masalahnya akar rumput kata ayah tadi. Masalah akar rumput. Dari kami saat itu yang masih jadi salah satunya pelakunya saya. KKG gitu. Ya memang kadang-kadang galau. Bagaimana kadang-kadang galau. Nah, jadi kita tidak indahkan yang bahasa itu. Karena menurut saya saat itu bagaimana metode membuat ini gitu. Masih di teknis ya waktu itu ya. Saya bingung metode membuat proposal itunya gitu untuk karena itu mau dijadikan tahunan, anggaran tahunan. Jadi proyeknya ya misalkan mau bikin festival, tapi festivalnya harus yang berbau tentang kearifan lokal ya. Ada nilai itunya, walaupun mungkin lagu-lagu bukan lagu daerah. Misalkan saya buat itu ada warna, bukan pariwisata bau-bau. Ada warna etnis. Dicari semutnya bagaimana bicara salahnya dalam masuk. Jadi di konsep. Jadi walaupun mungkin festival musik rock
lagunya mungkin lagu barat tidak masalah. Tapi maksudnya mungkin dia bisa ketika event itu dilakukan, dia menjadi komoditas di daerah tersebut gitu. Nah, dan itu kita tidak lakukan karena memang kita buta dalam membuat metode itu. Belum ada orang-orang yang memang. Tapi kan itu kan belum terlambat ya. Tidak. Maksudnya sekarang masih bisa itu yang terlambat kata seperti kata Ayah. Maksud kan kenapa sekarang tidak dihajar dibikin brengsek gitu, dihajar kembali? Ini saya bilang tadi, makanya saya pas Ayah dibilang perlu konsistensi di situ, saya diam. Kenapa? Gel? Karena memang butuh musisi yang tidak konsisten. Saat itu mungkin, Gel. Karena memang jadi saya harus katakan ini, bahwa memang kita jadi masih panas-panas saya. Saya harus katakan ini, maksudnya termasuk saya tidak mau bilang orang lain, termasuk saya. Kan tidak enak itu panas-panas tai ayam, Gel. Gel, kan tidak enak panas-panas tai ayam itu. Memang kadang kalau kita berjuang itu harus jadi telur, sendiri, Pak. jadi telur tuh, menetas begitu, ya kan? Harus. Iya, maksud saya kita bergerak itu tidak bisa sendiri. Tidak bisa sendiri. Saya sebesar apapun Ayah Edi, kalau dia memperjuangkan untuk sendiri agak sulit. Karena memang pada saat itu kekacauan di Buton Sisian itu saya harus bilang ini. Iya, boleh. Saya harus dengar juga. Iya, boleh. Boleh. Nah, mungkin Pasca kegiatan wasit Argento terpecah gitu kan. Mulai terbangunlah isu-isu yang tidak benar. Ada isu-isu juga yang terlalu yang harusnya tidak perlu dikeluarkan. Dan itu makan waktu, kamu gelem, habis durasi. Kita tidak dewasa dalam membangun sebuah komunitas. Tidak punya jiwa besar untuk membesarkan apa yang kita punya kecintaan. Ya, karena kita sendiri mematikan, termasuk saya juga mematikan itu. Itulah yang saya maksud tadi dengan kegalauan. Kadang-kadang galau. Tapi jadi karena kakak kita tadi kadang-kadang galau ya. Itulah BPTA. Apa itu? Karena saya ayam. Artinya begini. Sudahlah. Teman-teman ini saya yakin muda-muda dengan gagasan yang luar biasa. Betul ya. Fasilitas sekarang ada. Sudah betul. minimal 1-2 sudah ada. Musik dengan program sudah ada tempatnya. Musik program sudah ada tempatnya di dekat X Stadion. Ya. Musik dengan nuansa-nuansa dan musik berkarakter sudah ada juga tempatnya di tempat live musik. Iya. Om Bogel main musik di kafe, ngamen-ngamen begitu. Iya. Itu musik berkarakter. Iya. Karakter yang dia bawa. Iya. Segmentasi juga ya. Band juga terbuka harusnya, macam di Angke, di Sansan, di Mr. Ken, misalkan kan. Itu kan mereka sudah fasilitas. Iya betul juga ya. Kenapa teman-teman tidak masuk ke dalam situ, biar tidak lupa gitu, melawan lupa dengan skill. Iya betul nih. Tapi menghasilkan. Iya betul. Berarti lebih enak sekarang kayak nih. Kita jangan karena harganya sekian harganya. Walaupun kita ini sebenarnya harapan, saya pribadi harapan. Bagusnya harapannya begini. Ada standarisasi harga profesi. Dan itu diterbitkan oleh pemerintah. Harusnya. Ini penting. Oh berarti pemerintah harusnya melindungi talent musik juga sebenarnya. Iya, karena untuk mengurangi persaingan di antara mereka. Ada akar rumput lagi. Iya, kalau ada standarisasi harga minimal, saya rasa tidak akan ada saling menjatuhkan. Ada satu kejadian, grup A sudah dilobi dengan harga sekian, grup B masuk dengan lebih murah. Ini karena tidak ada standarisasi harga. Itu kan, dia juga itu kacau juga tuh ya. Seandainya pasar di Bau-Bau ini tidak ada standarisasi harganya, tomat, lombok, kan kacau nanti orang belanja. Oh iya betul. Ini sekarang musik ini kacau. Salah satunya berarti itu nggak hancur musik Bau-Bau juga ya. Iya. Bukan hanya musik sebenarnya, MC. Oh iya dia jadi. Semua.
Semua ini. Sanggar-sanggar seni misalkan tariannya, teaternya apa, harus ada standarisasi yang dibangun, yang dibentuk. Vendor-vendor. Ya, ini akan menjadi standar kontrak sebuah event Oh, dan legal. betul. Itu juga tadi bilang Om Bugel tadi bahwa itu kan ada regulasi dari nasional bahwa 7 sektor itu termasuk musik harusnya diurus baik-baik sama Pemda juga sebenarnya ya. Harus ada Kalau masalah harus ada pengawasan ya? Iya, kan bagian dari itu juga sebenarnya. Pemantauan dari. Dan kalau masalah Bagaimana, Gel? kalau Mungkin. standar harga itu memang sama memang harus ada asosiasi. Iya. Jadi kalau kita mau berlakukan standar harga itu dan itu diterbitkan atau dibuat keputusan oleh campur tangan pemerintah, memang harus ada asosiasi dari teman-teman. Akar rumput tadi kan? Iya. Tapi sabar, kan asosiasi butuh musisian itu. Iya. Karena itu sudah dia. ada harusnya. Nah, Kenapa kan? Buton musisian ini jujur saja, kalau kita bicara buton musisian, Wah, jujur ini kalau jujur. kita bicara apa? buton musisian ini Saya bantu kok. ada iya, betul. sebagian, ada sebagian. Dia berarti saya bukan buton musisian. Nah, saya buton musisian ini bukan karena organisasinya kita menjadi keanggotaan, bukan. Iya. Tapi sebenarnya buton musisian ini dibuat untuk sebagai fasilitas, Iya. fasilitas atau rumah. Iya. Media ya, media. Jadi siapapun yang pelaku musik di Tanah Buton, Kepulauan Buton, Iya. dia adalah buton musisian. Kan itu asosiasi Om Bugel. Enggak, kalau bicara asosiasi tidak ada dalam itu. Nah, buton musisian Kenapa, ini Bang? adalah penampung karya. Ikan bisa berangkat nanti jadi asosiasi. Masa kita mau bentuk lagi kan Kalau- sudah ada. iya, maksudnya tidak Gimana, menjadi bentuk kemudian. Kalau Iya. arahnya ke situ bisa. Hanya persoalan kan kemarin sempat diperdebatkan, Saya juga sudah secara teoritis sudah pernah menyampaikan bahwa kita buat standar harga itu Iya. misalkan begini dari kelasnya juga. Iya. Kemudian masalah kita memberikan harga juga dari acaranya apa. Ya, karena kan begini. Kita misalkan saya mau minta harga tinggi, baru lagu yang saya tahu cuman mungkin 20 biji. Iya, maksudnya saya tidak upgrade soal masalah lagu. Kemudian saya mau minta 1 juta. Ketawai saya sama yang panggil saya untuk. Iya, iya. Saya panggil yang sana. Sana lagunya bagus-bagus. Nah, itu memang untuk menetapkan itu memang harus ada asosiasi. Membentuk asosiasi ini juga harus ada kebersamaan juga. Kita sepakati deh. Nah, fotografer saat ini, saya minta maaf ini. Iya. Fotografer ini saat ini sudah ada asosiasi mereka. Iya. Salah harga. Salah satunya adalah tidak menentukan harga berdasarkan vendor dekorasi. Iya. Nah, yang dulu mereka di dekorasi. Iya. Sekarang tidak. Oh, lebih profesional ya, lebih profesional. Iya. Fotografer Pesanan. tidak langsung ke Fotografer ya, vendornya, iya. Tidak lagi. Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi mereka sudah bersama-sama itu membuat aturan. Sebuah regulasi ya. Nah, jadi ketika ada kedapatan dipanggil dan diboikot. Kalau memang tidak bisa dinasihati, diboikot dia. Begitu. Nah, itu saya pernah dengar. Iya. Nah, maksudnya kemarin sempat saya bangun sama salah satu teman yang levelnya sama saya, senioritasannya. Iya. Dia penggawainya salah satu band di Perdela lah gitu. Nah, pertimbangannya beliau ini saudaraku satu itu memang kita masih sulit untuk melakukan itu karena karena masih banyak yang suka bermain. Walaupun itu pernah dibentuk oleh Sahabat, ini suka bermain apa ini? Maksudnya apa bermain ini? dalam artian main harga, menjatuhkan harga. Oh, iya. Jadi walaupun kita buat begitu, kan kondisinya begini. Jadi bicara logikanya pada saat kita diskusi, kondisi keluarga saat itu lagi membutuhkan bawang merah, tomat Belum dan lain-lainnya dan kawan-kawannya ya. Kemudian ada satu proyek acara yang mungkin memang anggarannya juga kecil. Kau lagi butuh ya, gitu. Kau lagi butuh ini di rumah tanggamu ini. Kau tolakkan dengan standar hargamu yang sudah ditentukan oleh asosiasi. Bukan cerita pribadi nih ya. Hah? Bukan cerita perjalanan pribadi. Sangatnya pribadi juga. Jadi di Kendari saya ya,
sudah ditegur sama teman-teman musisi pelaku musik jasa, musisi jasa. Om Bogel itu harusnya sudah jadi legend di sini. Iya. Karena pemain akustik reguleran pertama di Kendari itu saya. Iya. Tanya mereka. Jadi Om Bogel itu tidak boleh lagi hantar di bawah 300. Harusnya orang pernah terima 200.000, 50, karena untuk kelangsungan hidup. Karena kita punya penghasilan berdasarkan dari situ aja. Sedangkan kalau kita main di kafe kan kontraknya dia 1 bulan baru gajian. Ya itu yang sekarang saya terima. Ditegur lah saya sama teman-teman. Asosiasi di Kendari ada asosiasi. Oh, di Kendari ada asosiasi. Itu asosiasi yang tegur Om Bogel itu. Iya, asosiasi tegur saya. Hanya saya kasih jadi saya diskusi dia almarhum kita punya itu. Jadi kita sudah lakukan itu. Dan memang jawaban saya pada saat itu saya memang melanggar. Itu Om Bogel akui bahwa itu. Iya. Masalah ini kondisional. Saya bilang nih sampai saya kasih sama teman yang kita berlakukan untuk dibawa-bawa rencananya saat itu. Kan kita bisa bicarakan soal itu, nanti dipoinkan masalah kondisional. Dia bilang jangan begitu, kalau begitu bisa akan jadi kebiasaan. Betul juga. Maka kabur air lagi itu barang karena tidak ada solusinya. Dan memang kita perlu ayah di situ. Kira-kira ayah. Perlu ayah ini. Jadi kira-kira apa ayah mesti berayah ini? Itu apa sih ayah? Yang harus menengahi untuk itu. Artinya kayak perlu ayah ini, perlu betul kayak perlu sekali nggak ya? saya kan dari tadi sudah bicara masalah bapak angkat itu. Ya, bapak angkat ini kan bukan berarti dia harus membiayai segala-galanya. Iya. Ini kan ini selalu yang menjadi ketakutan untuk dijadikan bapak angkat. Iya. Ketika kita mencoba misalkan, gimana kalau mau jadi bapak angkat untuk kelompok ini berat. Pasti dalam pikirannya, wah saya harus biaya semua. Tidak, bukan seperti itu. Tapi link yang kau miliki, itu paling tidak bisa meringankan masalah yang ada di komunitas ini, kan begitu. Link yang dimiliki, kita tidak butuh apanya. Misalkan, kita mau bikin event ini, ya kan? Tapi tempat tidak bisa di sini, harus di sini. Sementara target komunitas ini maunya di sini, pindah, atau harus selesaikan administrasi A, B sampai Z kan? Iya. Gitu, sound belum bunyi, administrasi yang diurus. panitia sudah berutang. Oh iya di. Kan begitu. Iya. Ini yang kita hindari seperti ini. Paling tidak, kenapa harus ada bapak angkat? Linknya dipakai, perhatian pemerintah juga bisa dalam bentuk subsidi, bisa tempat, ya kan? Iya. Ya, saya rasa kalau hanya ego pajak lah, ego apa sih, memang kewajiban kita membayar pajak. Iya. Dan jangan juga terlalu sampai dibebankan semua kan? Gitu. Iya, harusnya memang ada komunikasi yang ideal sebenarnya. Ya. Ada komunikasi yang ideal yang. Tapi kan ini, apalagi kita bicara tadi, Om Bogel bicara tentang nasional, berarti ada peluang ini untuk duduk bareng, untuk duduk sama-sama ini. Harusnya kita dari akar rumput tadi, harusnya sudah bisa membentuk sebuah wadah yang, oke lah katakan rumah produksinya butuh musisian, tapi manajemen ini harus kita bikin. Manajemennya harus kita bikin dan bisa berkolaborasi dengan ini yang bisa menentukan standar harga yang saya maksud tadi, karena ini bisa menyelamatkan juga bukan hanya kalau standar harga di bawah hanya bukan grup bandnya, bahkan profesi personalitinya juga kan bisa dipakai. Misalkan tiba-tiba misalkan acara apa dia mau pakai gitarisnya ini, vokalisnya ini, bisa kan disate seperti itu. Tapi kalau ada standar harga kan tidak susah. Iya. Mari mau rambutone, kata Ayah Edi, kata Om Bogel, mari kita bentuk asosiasi biar jam lagi lama-lama. Gitu, jika Raja Saab dia habis bentuk program 7 sektor itu. Jangan sampai besok kiamat. Biasanya besok kiamat. Dari sudah ada asosiasi baru. Banyak dosa kan? Tidak. Jadi saya ini. Iya boleh. Ya,
Ini Boleh. Ini Coba kasih dari kamera, Mas Gus. jadi Coba kasih dekat kamera. Mas. ini promosi Tidak apa-apa, tidak apa-apa. boleh. Dapok ya dia. Jadi ini topi manajemen ini. Iya, topi manajemen. Pasca butuh musisian. Iya, boleh. Pada saat butuh musisian, saya rencana buat ini dulu. Jadi bukan ke asosiasi sebenarnya, tapi jenisnya sama asosiasi. Iya. Jadi ini adalah manajemen talent. Langsung asosiasi langsung. Iya. Maksudnya pada saat itu. Oh, pada saat itu. Jadi ini saya buat manajemen talent karena pada saat itu saya ingin membuka ruang lahan. Pada saat itu saya ingin membuka lahan supaya musik itu bisa menjadi industri di tempat-tempat jasa, horeca, yaitu hotel, restoran, sama kafe. Iya, horeca ya. Jadi saya buat company profile saat itu, saya jalan keliling ke kafe dan hotel. Iya. Sebelum saya punya dapat pekerjaan di kafe-kafe saat itu. Jadi saya ke hotel Mira, Raja Wali, sama ya. Krista. Iya. 3 hotel tadi saya masuk. Yang ada restorannya. Ada restorannya. restoran. Ya. Iya. Kemudian saya masuk di kafe saat itu Rendes, Falls, Triple C. Ya, yang Triple C. di saat itu. Iya. Kemudian Balkoni. Balkoni. Balkoni belum. Balkoni itu belum ada manajerial yang saya Iya. lakukan. Jadi memang langsung masuk begitu saja. Nah, itu yang saya lakukan saat itu. Makanya saya bikin ini, saya mulai data teman-teman yang masih yang punya ruang untuk potensi bisa main di tempat jasa itu. Sekarang mau tanya, Gal. Ini sudah berapa lama, Gal? Ya, topi manajemen ini nih. 2015 saat itu. Ah. Iya, Pascal genre. 2016. Pascal genre. Iya. Yang membuat 2015. yang membuat tersiok-siok jalan apa, Gal? Kira-kira menurutmu? Topi manajemen. Iya, yang tersiok-siok agak berat langkahnya gitu. Kalau tersiok-sioknya tidak. Nah, Tersiok-sioknya tidak sampai sekarang masih. masih jalan. Jadi beberapa pelaku-pelaku event yang dari Kendari kalau datang ke Bau-Bau pasti kalau tanya talent salah satunya ke saya. Iya. Mungkin saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Jadi saya tampilkan semua berdasar kapasitasnya. Saya pun juga tidak pernah memaksakan diri kalau memang kapasitas saya belum masuk di tema event itu. Iya. Gitu. Jadi saya masih pakai ini tanpa, hanya memang tidak terstruktur, tidak termanajerial secara legalitasnya. Tapi aneh ya, ini juga pada akhirnya saya lihat kan kalau misalkan kita bicara manajemen talent, toh. Nah, kenapa saya melihat bukan talent lebih ke secara individu? Kenapa tidak band itu tidak tidak menarik ya? Itu band itu, ayah. Talent itu kayaknya lebih ke personal. Saya maaf ya kalau saya katakan lebih ke personal begitu, bukan ke bandnya begitu. Padahal kan dulu kalau kita bicara area di zamannya ayah itu kan band itu grup itu maksudku saya. Dari talent. Iya itu grup talent itu. Kan Kenapa ayah yang sekarang kenapa jadi grup itu tidak dia lebih saya lihat lebih ke individu. Kalau menurut ayah apa itu masalahnya itu? sebenarnya tidak individu, grup itu tidak ada. Tergantung kebutuhan sebenarnya kalau sekarang. Oh begitu tidak masalah di. Artinya sekarang ini jujur saja bahwa grup band ini sudah menjadi kebutuhan. Sekarang ini Justru yang individu-individu ini sudah kurang. oh begitu. Ini saya baru tahu masalah ini. Ya karena saya lihat sekarang begini. Ya ayah boleh lah. Ada di sini kan kita ini banyak grup-grup, banyak grup-grup pemusik yang kapasitasnya sebenarnya mereka bisa menghibur. Fasilitas yang disebut sama Bonde tadi, lewat topinya tadi, dan itu sudah berdiri. Iya. Hotel, restoran, kafe. Iya. kan? Artinya tidak perlu menunggu dari owner. Tidak perlu menunggu dari owner, harusnya teman-teman yang punya grup ini yang merasa punya kemampuan untuk Harus menjemput, memberikan sajian hiburan yang dibutuhkan oleh tempat itu sebenarnya. Cuman owner tidak bicara, pasti dibutuhkan itu. Harusnya mereka
penjemput itu. Berarti masalah lagi-lagi akar rumput, Ayah. Lagi-lagi akar rumput. Ya, Om Gel itu lagi-lagi akar rumput begitu. Intinya itu. Makanya di tahun 2015 itu saya melakukan itu hanya sebenarnya untuk memberi contoh bahwa sebenarnya kan kita punya potensi bukan cuma hanya bermain band, tetapi bagaimana membangun relasi. Nah ini harusnya tuh ya tuh. Makanya seorang talent itu bukan hanya dia kemampuan tenis band ya. Tentang skill bermain musiknya, Iya. tetapi harus dia bisa jadi marketing untuk dirinya sendiri. Iya. Itu makanya membangun brand untuk dirinya sendiri. Makanya yang dibilang tadi, bagaimana kita bisa manajemennya. kenapa Bandung itu bisa besar, dicintai oleh orang masyarakat lokalnya, karena mereka pintar untuk membangun brand di dirinya sendiri. Mereka membuat setiap tampil band ini dia bikinkan baju, iya tuh, dia bikinkan lagi flyer-flyer, saksikan band kami akan tampil di sini. Mulai dari pertemanan dekat, keluarga, nah itu. Tapi ini menarik ini Ayah. Karena Om Boger sudah bicara bagaimana manajemen itu sebenarnya. Sudah. Iya tuh. Dan itu sekarang bukan hanya, kalau saya lihat bukan hanya manage, dia jadikan dirinya sebagai umpan. Ya, jadi saya begitu menjadikan umpan. Sampai saya sempat dibilangkan Om Boger itu katanya kapitalis. Iya deh. Nah, karena itu dari hari Minggu sampai hari Minggu saya tidak ada jadwal kosongku untuk main. Bukan, sebenarnya saya tidak kapitalis. Saya memberikan contoh. Masa saya mau enak-enaknya saya yang berjuang baru saya mau bagi sama kalian. Maksudnya saya mau beri contoh. Kalian itu punya potensi sebagai marketing juga, gitu. Masa nanti artinya sebelum saya pulang dari Kendari, berproses di Kendari saat itu sudah ada itu Forela itu sudah manajemen yang luar biasa saat itu. Tapi ada tadi Om sebelum kita kamera roll action tadi, Ayah Edi tadi cerita bahwa ada satu sampel yang masuk di industri di bau-bau ini, Kampuri ya Ayah tadi, yang tadi Ayah Edi cerita tentang Kampuri, dia produksi terus tentang Kampurinya itu. Iya. Ya, itu kan maksudnya dia don't care dengan kamu orang bicara apa begitu. Nah, itu yang saya kira cuma ya cukup konsisten. Iya tuh, itu. Saya salut sama Ibu Ade. wanita itu. Iya, betul. Iya. Juga. Aplaus buat Ibu Ade. Artinya dia nonsen dengan berbagai macam kritikan saya lihat. Saya juga membeli produknya, menggunakan. Bahkan saya diprotes. Jujur aja, cuman ini saya tidak akan. Ya, hari ini saya sampaikan sama Ibu Ade, kalau saya pernah diprotes. Boleh Ayah. boleh sampaikan Ayah. Harus tuh sampaikan Ayah. Iya, karena saya menghargai karya orang kan. Iya tuh, betul ya. Apresiasi ke saya harus orang. membelanya karena saya menggunakannya. Iya betul, kita belajar apresiasi itu kita belajar apresiasi karya orang lah. Saya bilang, ya kalau mau gaya mau yang sebenarnya, toh, kalau mau yang sebenarnya, sebenarnya tidak juga susah. Iya. Toh. Cuman kalau yang sebenarnya, Anda gulung sendiri di kepala, saya bilang. Iya betul Kampuri, BW Batawi, gitu ya. Tapi kalau paling tidak kan bentuknya jangan. Iya. Nah, ini kan hanya dipraktiskan saja ini bahwa kita sentuhan Ayah. Iya. Intinya bahan yang saya gunakan ini adalah sama dengan sarung yang saya pakai ini. Apa motifnya ya? Ada aksen kebutuhan kita. Iya. Sudah itu selesai saya bilang. Jangan lagi kita terlalu banyak kritik apa kiri kanan. Sudah bersyukur ada orang yang mau keluarkan dia punya imajinasi. Iya, boleh. Dia punya keinginan untuk berproduksi. Boleh. Sekarang ada berapa ribu Kampurinya beliau yang digunakan di Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Tengah, Buton Selatan, bahkan ada yang sudah sampai ke Jakarta, Kalimantan, Maluku. Bahkan luar negeri juga ada itu, sudah ada. Seandainya bukan dia, siapa yang mau kasih sampai ke sana? Kalaupun pada akhirnya kita mau kembali ke originalitas, mari sama-sama kita kembali. Tapi minimal sudah ada yang meletakkan buat fondasi. Saya mohon maaf dulu sama Ibu Ade. Boleh, mohon maaf boleh. Mohon maaf Ibu Ade, saya terpaksa harus membongkar semua ini. Tapi saya tetap membela Anda. Anda teman saya. Iya. Dan temannya sebut channel juga. Iya tuh. Tapi kita pakai musik tuh. Kalau menurut Ayah, Bau-Bau ini fondasi musiknya
di tahun-tahun kapan ya? Awalnya, Iya, karena kita akan bicara fondasi kan kembali ke akarnya kita ini. kalau saya tidak salah ingat, artinya setelah ini musik kan sudah disampaikan tadi sama Iya. Om Bogel, awalnya ya grup band, festival. Ya. Nah, festival rock band Iya. pertama Hmm. dulu di Bau-Bau tahun 93, Iya. Bupati Pak Saidu, Pas saya ya. digelar di acara pameran pembangunan. Iya. Saya yakin bahwa kenapa dulu pameran pembangunan ada hanya tarian apa, tidak ada band. Iya. Kok tiba-tiba tahun itu muncul band? Ternyata kegelisahannya ini, ayahnya Jerry, Iya. mamanya Wawan, kegelisahannya semua ini. Iya. Para pelaku, ya Tante Ona, pelaku-pelaku musik di Bobo, bahwa mereka juga ingin melihat kemampuan musik pertunjukan di Bobo. Iya. Digelarlah itu. Iya. Dan itu pesertanya cuma berapa kemarin? 5 ya? Wow. 5. Saat itu saya menyanyi. Iya. Dan piaganya masih ada di rumah. Dari mana Mas Tera? Saya juara satu vokalis terbaik. Wow. Karena pesertanya hampir tidak ada. Jadi coba. Tapi kan itu jadi vokalis lagi ya. Terus berlanjut. Talent memang ayah ini. Berlanjut ke tahun berikutnya ada lagi dan ada lagi. 95 Sulawesi Tenggara bikin festival rock. Kejaksaan Tinggi kalau tidak salah. Di pantai Iya. masuk Kendari. Mayasari ya, Iya. masuk Kendari. Yang Yang panggungnya, ya yang panggungnya itu di atas batu Iya. karang. Iya. Sampai sekarang masih ada itu dia punya bekas panggung. Kendari Cadi itu. Itu pas masuk Kendari sebelah kanan ada pantai. Masuk Nah, Selampe. Iya. itu Kejaksaan dulu yang bikin tahun 95. Ayat tuh, ayah. Dan itu yang menangkan band dari Bobo. Sama Pak Erik tadi. Ya, Opa Erik vokal, Om Piux gitar, Kita. Om Alvin Pemain jago juga. Alvin gitar 2. Pemain jago. Nah, Alvin sekarang main keyboard di Ferry Jawa Kalimantan. Intinya dulu Buton itu jawara musik Iya. dulu Buton. Pokoknya di tahun 90-an itulah. Nah, masa jaya makanya kita. mulai 90 pertengahan sampai akhir sampai awal 2000 itu memang musik luar biasa. Bobo itu. Tapi mudah-mudahan- Motivasinya dari 9 motivasinya itu Dari dari 95. 95 95 itu ya. ketika Pas saya band terbaik Sulawesi Tenggara itu jatuhnya di Buton di tahun itu jawara Buton. juara the best vokal, the best drum di Buton yang pegang, kemudian grup band juara 1 dipegang, kemudian juara itu berapa hari kemudian bertepatan dengan hari ulang tahun RRI, suruh ngisi acara di panggung RRI di Kendari. Semua merasa diri wow. Tapi mudah-mudahan itu mudah-mudahan bahwa saat itu kita jawara, mudah-mudahan sampai terus kita jawara tidak jaga jarak. Ya, mudah-mudahan toh begitu. Kan kita harus jawara terus, jangan jaga jarak. Tapi antara saya tidak bela diri. Oh, tidak boleh deh. Di mana ada anak-anak musik Bengkulu pasti ada saya di situ. Wih, ayo. Iya. Berarti Om Bogel memang Saya bilang tadi bahwa beliau ini masih salah satu ayahnya kita gitu, yang minta pendapat, minta solusi sampai saat ini. tapi sebenarnya begini ya, ayah tuh Om Bogel tuh, saya kadang-kadang saya rindu misal kamu orang bikin kan sebenarnya dulu itu zaman saya SMA itu saya sering sekali dengar lagu-lagu daerah itu. Bahkan banyak saya dengar apa lagu-lagu daerah itu. Harapanku juga harapanku. Ya mudah-mudahan siapa tahu ada tribut lagu legend dari lagu Itu cita-cita saya. daerah. Tribut karya Ode gitu. Itu maksud saya, ayah. Makanya itu cita-cita Ah. saya. Boleh. Kita jadi Om Bogel. pernah ya tanpa satu keluarga besar. Kakekku kalau di Madrid Iya. mau bikin apa kayak
tribut karya-karyanya di hari ulang tahunnya, hari kelahirannya, tapi dinyanyikan oleh artis-artis Kota Bau-Bau. Ya, paling kalau keluarganya yang nyanyi paling cucu-cucunya, satu orang. Jadi misalkan kita undang Wak Ode, dan situ Fildan, kita undang mereka Mami Ina, jadi Om Yasin, jadi Tante Ona. Jadi maksudnya, jadi ada kayak regenerasi begitu, idenya begitu. Hanya memang kemarin sempat kita ngomong-ngobrol waktu masih di Rujak 2 tahun yang lalu, ngobrol di Rujak sama Pak Mazi. Tapi bukan saya yang ngobrol, kebetulan saya punya ada sepupu di sana, kan. Kebetulan staff di sana, pejabat di sana. Ngobrol itu, lakukan itu sampai sempat diperintah gitu. Hanya pada pandemik hilang lagi ide itu. Ya mudah-mudahan mungkin di 2023 ini bisa kesampaian. Amin. Walaupun bukan di hari kelahirannya. Simultan bisa jadi live streamingnya. Simultan bisa jadi live streamingnya. Ya, tapi kebetulan dia ini salah satu komisaris. Artinya saya baru dengar lagi. Iya. Secara langsung dari. Oh iya, sanad. Secara langsung. Sanad. Misalkan karya-karya kakeknya Ade Imadudin dirubah warnanya dengan warna modern, dengan aliran musik modern, tapi tidak juga non cadas ya. Tidak mengubah lirik lah. Tidak mengubah lirik, tapi aransemen musiknya. Boleh. Itu bisa enggak kalau digunakan dalam satu pertunjukan? Emang niatnya festival? begitu, Ayah. Niatnya Gitu. begitu. Jadi kita kayak konsepnya yang kita waktu ngobrol tuh sama keluarga besar di level cucunya, bahwa memang rencananya kita mau bikin kayak untuk komposisi musiknya itu semi minimalisnya orkestra. Jadi rencananya kita pakai musik minimalisnya orkestra. Nah, nanti tinggal kita tunjuk siapa arrangernya gitu. Tapi arrangernya memang putra daerah juga. Mungkin bukan saya. Siapapun itu ya. Siapapun itu ya. Kita akan libatkan di situ. Amin. Siapapun itu, amin. Tantangan ini. Jadi, tantangan ini betul ya. yang kita hadirkan pemain bandnya tetap itu saja. Jadi paling habis nyanyi satu, lanjut lagi keluar langsung kayak medley. Dua lagu kita bercerita lagi tentang visualnya, perjalanan beliau itu almarhum. Jadi memang dia konsep event yang memang bukan cuma menampilkan karya, tapi kita bercerita juga tentang beliau hidupnya. Wow. Dia sebagai guru alia juga. Iya. Sebagai pelatih marching band. Dia sebagai tokoh pramuka juga. Itu kita kupas di situ. Tapi memang almarhum itu kan populer sekali, Pak. Populer. Bahkan sampai zamannya saya belajar untuk menyanyi, ikut lomba itu kan popularitasnya luar biasa. Hampir semua yang dilombakan itu gara-gara beliau. Tapi yang saya lihat sekarang ini kayaknya jarang sekali nyanyikan lagunya. Tidak ada menjelang lagi, jadi ini bisa menghindari. Saya bukan membela diri. Boleh. Tapi saya selalu nyanyikan kalau ada permintaan. Misalkan kan kita kayak saya kan sekarang lebih kecondong ke panggung jasa. Kan? Kalau acara pemerintahan, di gubernuran, requestan, requestan. Ombognya nanti nyanyinya sekian lagu. Lagu-lagunya tentang lagu-lagu kenegaraan, lagu-lagu kebangsaan. Maka saya nyanyikan kebangsaan. Yang kemarin acara eksposnya Pak Gubernur, saya nyanyikan 2 lagu di situ. Lagu daerah. Jadi dicampur, ada lagu kebangsaan, lagu kedaerahan. Tapi bukan cuma lagu Bogor yang nyanyikan. Lagu Tolaki 1, lagu Guna 1, dan lagu Buton 3. Oke, Saya mau tantang dia ini. boleh. Tantangan Nah. tribut
Legenda. Om Bogil ini kan sudah punya karya yang lagi dipromosikan Oh iya, boleh. Iya, betul ya. Iya, boleh. Ah, boleh. Nah. Itu album ya atau hanya solo lagunya? Mimpinya album. Mimpinya album. Pokoknya ini Insya Allah mudah-mudahan albumnya albumnya Amin. muncul, Ya. terbit. Tapi saya mau tantang. Ya. Satu lagu dari album itu harus ada lagu beliau Ya. yang dengan aransemen sendiri Logo Laude Imadudin. dengan gaya modernisasi sekarang. Oke. Amin. Saya tantang. Amin. Kalau tidak ada lagu itu, jangankan saya mau beli kaset, saya dengar saja tidak mau lagu. Insya Allah. Ya. Oke. Nanti saya bicarakan sama saya punya ada teman. Kita sebenarnya ada lagu yang lagi digarap ini. Ini tanggal 4 tanggal 5 ini rencananya mau buat video klip. Oh iya, di proyek yang Bogil ya. Boleh. Sebenarnya itu dibuat itu salah satunya adalah merangsang teman-teman karya. Iya. Jadi tidak ada niatan untuk menjadi artis, mau itu barang mau jadi tenar. Nah, kalau misalkan akan kesampaian tenarnya itu lagu. Amin, saya pertama aminkan Bogil. Saya pertama aminkan, amin. Memancing, merangsang teman-teman yang Ya, lain. trigger ya buat teman-teman yang lain ya. Jangan cuma di panggung kafe. Iya. Iya, kita Karena kan kembali ke awal tadi kan. Kan sudah ada karya nih YouTube. Boleh. Ya, kan sudah ada TikTok. Boleh. Nah, jadi ruang untuk mempromosikan kita punya karya kan Boleh. tidak perlu harus ke Jakarta, ya kan? Sudah ada di Iya, jawara di negeri sendiri. ya, maksudnya sudah ada Iya. digital ini kan. Cintai produk lokal. Oh boleh, karena kita durasi Om Edi, nanti kita ada part 2. Closing statementnya kita, Al-Fatihah buat para legend yang telah ada duluan. Amin. Sama-sama kita berdoa ya. Oke. Mari kita berdoa buat para legend yang telah mendahului. Mereka yang menanamkan fondasi musik di tanah yang kita cinta ini. Al-Fatihah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.